Tentunya di sini saling terbuka adalah penting agar keharmonisian kita terjaga tentunya. Rahasia lagi ya, ketika seseorang sedang melakukan perselingkuhan di dunia maya, biasanya dia kemanapun pergi, dia akan selalu membawa ponsel. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, ketika Anda sedang berdua dengan pasangan Anda, duduk sama-sama, lalu pasangan Anda memegang ponsel, Anda di sini harus jeli sedikit melirik ke arah ponsel pasangan Anda, apakah tiba-tiba dimatikan atau merubah posisi layar. Artinya dia sama sekali tidak ingin aktivitasnya diketahui ya. Ketika ini memang terjadi di tengah keluarga Anda, maka nggak ada salahnya perlahan Anda selidiki secara perlahan, kemudian Anda tanyakan apa maksud dari semua itu agar tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan hingga ke masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 ciri istri selingkuh di dunia maya. Nah, bicara tentang dunia maya sekarang, kalau kita bahas jauh lebih dalam, adalah bukan hal yang aneh jika itu terjadi di tengah kehidupan rumah tangga. Nah, maka dengan demikian kita sebagai pasangan tentunya dituntut untuk ekstra perhatian terhadap pasangan. Artinya kita harus tahu persis perhatian yang dilakukan oleh seorang pasangan atau oleh seorang suami, agar apa yang dilakukan oleh pasangan kita memahaminya, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita segera bisa mengantisipasinya. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, komen di channel Kang Kumis, dan dukung terus channel Kang Kumis. Bicara tentang perselingkuhan di dunia maya, di sini adalah merupakan sarana terpenting adalah ponsel. Maka dari itu nggak ada salahnya kita selalu perhatian terhadap ponsel pasangan kita. Di sini bukan kita berarti tidak percaya dengan pasangan, tidak, tapi tentunya di sini saling terbuka adalah penting agar keharmonisian kita terjaga tentunya. Lalu apa saja tanda yang perlu Anda pahami ketika ternyata diam-diam pasangan Anda atau siapapun melakukan perselingkuhan di dunia maya? Yang pertama, biasanya ketika seorang wanita atau siapapun itu ketika melakukan perselingkuhan di dunia maya adalah melakukan perubahan terhadap password ponselnya. Ini langkah pertama, dimaksudkan agar tidak semua orang ya, atau hanya sang pemilik yang bisa mengetahui aktivitas sepenuhnya yang ada di ponselnya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, ini adalah bukan hal yang rahasia lagi ya. Ketika seseorang sedang melakukan perselingkuhan di dunia maya, biasanya dia kemanapun pergi, dia akan selalu membawa ponsel. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, ia akan melakukan itu. Ini adalah ciri yang paling jelas atau tanda yang paling jelas yang sering dilakukan oleh seseorang ketika sedang melakukan perselingkuhan ini. Kemudian yang ketiga adalah protektif terhadap layar ponsel. Artinya coba ketika Anda sedang berdua dengan pasangan Anda, duduk sama-sama, lalu pasangan Anda memegang ponsel, Anda di sini harus jeli sedikit melirik ke arah ponsel pasangan Anda, apakah tiba-tiba dimatikan atau merubah posisi layar. Artinya dia sama sekali tidak ingin aktivitasnya diketahui ya. Ketika ini memang terjadi di tengah keluarga Anda, maka nggak ada salahnya perlahan Anda selidiki secara perlahan, kemudian Anda tanyakan apa maksud dari semua itu agar tidak salah paham. Ini yang ketiga. Yang keempat, perhatikan jika memang Anda secara kebetulan memergokinya, apakah dia memiliki akun kencan di ponselnya, aplikasi kencan ya. Ini biasanya memang merupakan sebuah komunitas atau wadah yang sering dilakukan oleh seseorang ketika melakukan perselingkuhan, karena hal itu memang agak sulit diketahui ya, karena
dia memiliki ruang sendiri, ya. Hal-hal itu memiliki ruang sendiri. Nah, ini pun perlu Anda perhatikan. Yang kelima, biasanya dia lebih sering menggunakan ponsel atau memang boleh dibilang ponsel di situ terlihat lebih penting daripada Anda. Artinya perhatiannya memang agak sedikit banyak lebih tercurah ke ponsel ini. Lalu yang keenam, Anda perhatikan, siapa tahu lambat laun ketika Anda memang merasakan keganjilan aktivitas di ponsel pasangan Anda, maka nggak ada salahnya Anda terus memantau secara diam-diam apakah Anda pernah melihat adanya kontak baru di ponselnya yang lebih sering dihubungi, ya. Kalau memang itu memungkinkan, coba Anda ambil ya kontak itu, coba Anda hubungi. Lalu coba Anda tanya baik-baik ya, ketika memang itu terjadi di tengah hidup rumah tangga Anda. Tapi saya yakin sekali sahabat Kang Kumis semuanya adalah sahabat-sahabat yang baik dan setia, tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Ini hanyalah gambaran untuk kita semua agar kita lebih berhati-hati tentang aktivitas pasangan kita di ponselnya atau di dunia maya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah dia akan mudah marah ketika ditanya perihal ponsel, atau dia sedikit tersinggung ketika Anda menanyakan tentang ponsel atau bicara tentang ponselnya, ya. Ini adalah tanda yang paling jelas ketika seseorang sedang melakukan perselingkuhan di dunia maya, apalagi ketika Anda terlihat atau mencoba meminjam ponselnya. Ini adalah hal yang paling jelas di sini adalah marah ketika Anda pinjam ponselnya. Kedua, dia terlihat berhenti melakukan aktivitas atau mengetik atau melakukan apapun ketika Anda mendekatinya, atau Anda istilahnya jangan sampai Anda melihat. Dia berusaha untuk seakan-akan di ponselnya tidak terjadi apa-apa. Ini. Kemudian yang kedelapan, dia sangat rutin menghapus histori atau bekas aktivitas yang terjadi di ponselnya. Ini adalah sebuah gambaran nyata bahwa kenapa ini saya sampaikan bahwa perselingkuhan yang terjadi di dunia maya pun tidak menutup kemungkinan berujung ke sebuah pertemuan, lalu tidak menutup kemungkinan bisa jadi dia melakukan perselingkuhan fisik, namun ini terkesan rapi karena semuanya melalui jalur tersebut, ya. Jadi kehati-hatian Anda dalam hal ini pun sangat dituntut sebagai suami, ya. Walaupun saya yakin, kembali saya katakan bahwa sahabat Kang Kumis semua tidak ada yang seperti itu, baik Anda seorang istri maupun Anda seorang suami. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.